Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suidianata dari Prodi PBA semester 3 STAI PUI Majalengka. Di sini saya akan membahas kurikulum berbasis OB, Outcome Based Education yang diampu oleh Bapak Muhammad Kohar Awaludin MAG. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Kurikulum adalah nyawa dari suatu program pembelajaran, rancangan, pelaksanaan, serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan iptek, serta kompetensi yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, ada 3 yang akan dibahas di sini. Yang pertama, apakah pengertian kurikulum OB? Yang kedua, bagaimana paradigma OB yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana implementasi dari OB tersebut? Oke. Pengertian OB, Outcome Based Education. Apa sih artinya? Outcomes adalah hasil berdasarkan education pendidikan. Jadi, outcome based education adalah pendidikan berdasarkan hasil. Nah, OB ini pengertiannya adalah berfokus pada pencapaian pembelajaran di mana tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan, namun juga pada outcomes atau capaian. Selanjutnya, siswa dapat menunjukkan capaian learning atau outcomes atau capaian pembelajaran lulusan dari suatu pengalaman belajar. Misalnya, ada seminar di kampus, mengikuti apa yang dibahasnya, lalu kemudian dipahami dan dikembangkan. Yang selanjutnya, proses yang melibatkan strukturasi kurikulum, penilaian, dan praktik pelaporan dalam pendidikan. OB adalah proses transformasi yang membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan yang berbeda untuk meningkatkan kualitas program dan lulusan. Selanjutnya, berdasarkan analisis, perkembangan pada abad ke-21 yang berlangsung mengikuti pola logaritma yang menyebabkan standar perguruan tinggi atau SNDikti juga mengikuti perubahan yang terjadi 3 kali. Yang pertama, Permendikti nomor 49 tahun 2014, yang kedua Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, yang ketiga Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi pada perubahan yang Permendikbud ini sama dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya tentang paradigma OB. Berdasarkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan tersebut. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan berkemampuan pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran atau terjemahan dari learning outcomes, di mana potensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran. Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi atau dikti dikemukakan pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SDikti Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI mengandung 4 unsur. Yang pertama, unsur sikap dan tata nilai. Unsur kedua, kemampuan kerja. Yang ketiga, unsur penguasaan keilmuan. Dan yang keempat, unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada dikti, rumusan CPL tercakup dalam salah satu struktur, yaitu standar kompetensi nasional lulusan. Perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi. Siklus kurikulum tersebut berjalan dengan rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Beragam model pendekatan atau paradigma OB yang telah digunakan dalam pengembangan pelaksanaan kurikulum, di antaranya paling sederhana terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada Outcome Based Curriculum atau OBC. Ada yang kedua Outcome Based Learning and Teaching. Yang ketiga Outcome Based Assessment and Evaluation. Yang pertama Outcome Based Curriculum, yakni pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan capaian pembelajaran lulusan. Berlandaskan CPL ini, pembentukan mata kuliah beserta SKS-nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk rencana pembelajaran semester atau SKS, RPS, mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Yang kedua ada Outcome Based Learning and Teaching atau OBLT, yakni pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran tersebut termasuk bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Yang ketiga ada Outcome Based Assessment and Evaluation, yakni pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada capaian pembelajaran lulusan dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, ada 3 paradigma OB ini. Yang pertama, Outcome Based Curriculum, yakni sebuah pengembangan kurikulum yang berdasarkan pada
profil lulusan serta capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua ada OBLT. Dalam ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya ada Outcome Based Assessment and Evaluation. Ada di sini tentang pendekatan penilaian dan evaluasi. Pembahasan yang terakhir yakni implementasi OB. Menurut Ron Brand tahun 1992, pendidikan hasil OB adalah tentang mempersiapkan siswa untuk hidup, yakni bukan hanya menyiapkan untuk kuliah atau pekerjaan. Ada 4 konsep. Yang pertama ada kejelasan fokus, yang kedua ada kesempatannya diperluas, yang ketiga ada harapan yang tinggi, yang keempat ada desain daun. Yang pertama kejelasan fokus, ya desain kurikulum, penyampaian pembelajaran, penilaian sesuai dengan hasil yang diharapkan. Capaian dari kejelasan fokus. Yang kedua, ada kesempatan yang diperluas dengan tujuan cara dan siswa dapat kesempatan untuk belajar dan mendemonstrasikan. Yang ketiga, ada harapan yang tinggi atau semua siswa mampu melakukan hal-hal yang signifikan. Yang keempat, ada desain daun, yakni mendesain kurikulum dari perspektif hasil yang diharapkan. Metode berbasis hasil telah diadopsi dalam sistem pendidikan di seluruh dunia di berbagai tingkatan. Langkah-langkah pada pendidikan vokasi terdiri dari 4 langkah: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pengembangan berkelanjutan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.